Rekan-rekan ketemu lagi di Respon. Kita mau spill dua isu yang viral, tapi yang satu adalah di ujungnya sekarang karena sudah selesai, yaitu masalah ijazah Pak Jokowi yang dituduh palsu itu. Jadi setelah Bareskrim menyatakan bahwa ijazah itu asli, ini sudah jelas bahwa penuduhan-penuduhan yang dilakukan gerombolan Roy Suryo itu tidak terbukti. Dan memang sejak awal kita sudah merasakan itu, karena tidak mungkin seorang Jokowi dengan akhlak yang begitu baik yang kita nilai, sementara mohon maaf Roy Suryo sendiri pun sekarang digelari sebagai Mister Panci itu kan karena pernah menjadi apa ya, residivis karena kasus-kasus korupsi yang lalu. Sementara yang lebih menggelikan lagi adalah ada tiga sekarang itu yang sudah terbukti. Yang satu siapa kemarin pengacara yang sekarang sudah ditahan, ternyata ijazahnya sendiri yang palsu. Tifa juga begitu karena ada penjelasan dari apa ya, dari bekas universitas yang pernah disinggahinya. Jadi di dalam kita harus garis bawahi, disinggahi artinya mampir sebentar saja gitu, tidak pernah menulis skripsi dan sebagainya. Rismon juga begitu, karena setelah dicek ke Jepang, ternyata namanya juga tidak ada. Dan universitas itu tidak pernah merasa mengeluarkan ijazah S3-nya gitu ya. Ini kan sebenarnya gini kalau kita lihat, tidak mengukur diri, menyerang orang dengan kebobrokan yang begitu tinggi dalam dirinya. Ini kalau kita lihat memang sakit sebenarnya orang-orang ini, tidak introspeksi, tidak mengukur, terlalu overconfidence gitu. Boleh overconfidence atau boleh confident, tapi kan harus ada takaran yang jelas gitu. Sementara ini kan tidak. Jadi kita tidak perlu komentari lagi karena ini kita anggap orang-orang sakit. Semoga kita tidak ketemu lagi orang-orang sakit seperti ini. Sekarang kan katanya mau ke Dewan PBB segala macam itu. Jadi ini memang Indonesia ini unik memang ya. Jadi satu-satunya negara di dunia dan baru terjadi di sekian ratus tahun atau ribu tahun, seorang bekas presiden ditanyain ijazahnya dituduh palsu. Itu baru Indonesia. Ini kalau kita kemarin amati ya memang ada framing-framing yang memang tujuannya adalah menjatuhkan marwah Jokowi gitu. Cuma karena apa ya? Tidak bisa karena tidak ada celah gitu karena. Jadi bukan sempurna Pak Jokowi itu, tapi orangnya begitu rapi. Ya, sejak awal dituduh anak PKI, ya dia diam, anak Cina dia diam, bukan Islam bukan diam, dan sebagainya. Nah, ini harusnya case close, kita serahkan kelanjutannya apakah Bareskrim terus menyelesaikan ini dengan konsekuensi yang harus mereka terima. Ini luar biasa. Jadi buat kita sebagai pelajaran bagi orang-orang yang waras gitu. Tapi kalau orang yang membenci Jokowi, tapi apa terus mencari-cari, masih terus mencari-cari, itu pasti. Nah, yang kedua kita akan spill masalah KDM ya. Kang Deddy Mulyadi ini kan viral banget sekarang ini. Sampai-sampai orang dari luar pulau, termasuk Papua, orang-orang kawan-kawan keluarga OPM itu menyadari bahwa pemimpin seperti Deddy Mulyadi itu bisa merekatkan kesatuan bangsa ini gitu. Sampai-sampai ya harusnya mereka tidak akan meninggalkan Papua kalau pemimpinnya seperti Kang Deddy kayak gitu. Ini luar biasa magnetnya. Ada lagi sekarang sedang di perjalanan satu orang yang datang dari Sulawesi Tengah akan ketemu Kang Deddy dengan mengendarai mobil, ibu-ibu dari Pekanbaru dan banyaklah warga Jakarta juga sekarang ngadunya sama Kang Deddy bukan sama Kang Dul gitu. Nah, yang diributin dan banyak dikomentari serta apa penuntutan-penuntutan yang sebenarnya penuntutan nggak masuk di akal itu adalah menertibkan anak-anak nakal dikirim ke barak militer. Ini kan gini, persepsinya Bara itu seolah-olah orang yang dimasukin di sana itu sudah kayak Romusa gitu. Padahal kedisiplinan militer itu sangat tinggi. Jadi kalau kita bicara sekarang tentang kedisiplinan, ya sekarang ini ada di Bara itu gitu.
Karena militer itu kita tahu kan, pagi baris berbaris dan sebagainya. Itu satu komando, jadi dia top down. Anak-anak yang bermasalah itu dilihat Kang Deddy dari beberapa sudut. Tapi bukan berarti terus itu anak dimasukkan terus disiksa, kan bukan itu. Dirawat baik-baik, dikasih sarapan, diajari dan sebagainya. Kemarin yang mengharukan itu adalah pada saat ada acara Hari Buruh ya. Ternyata 3 pengibar bendera itu adalah anak-anak dari barak militer yang dititipkan baru belum sampai sebulan itu. Itu mengharukan sekali, ya. Orang tuanya menangis, anaknya menangis, semua kita menangis. Hal-hal seperti ini kenapa dianggap tidak etis atau tidak mendidik anak-anak? Komentarnya ada dari KPAI, dari apa-apa PGRI ya, bukan PGRI, satu lagi. Jadi ternyata di Indonesia ini juga di satu lagi itu bukan Persatuan Guru Indonesia, Federasi Guru. Nah ini ada apa urusannya gitu? Kita baru tahu sekarang kalau di situ di guru itu aja sudah ada dua apa ya ormas itu atau apa yang menuntut supaya Mendikbud melarang kegiatan itu. Gitu. Mereka tidak membaca output yang terjadi, apa yang sedang berproses. Kita ini kan sudah terbiasa segala hal selalu melihat hasil atau mencurigai hasil atau menstigma lebih dulu bahwa hasil itu akan baik, buruk, dan sebagainya. Padahal prosesnya sedang berjalan. Nah, yang lebih menggetarkan sebenarnya seminggu yang lalu ya, Pak Prabowo kan bertelepon kepada Kang Deddy bahwa kapan bisa membantu pusat, Kang Deddy bisa membantu pusat. Saya pikir menurut saya Pak Presiden tidak perlu Kang Deddy ditarik ke pusat karena proses di Jawa Barat itu baru berjalan 1-2 bulan. Biarkan Kang Deddy di situ menyelesaikan tugas-tugasnya. Karena sekarang seperti pengelolaan sampah, pengendalian banjir di Bekasi itu semua kali dikeduk. Terus bangunan liar yang tumbuh di atas tanah negara. Yang belum kita lihat adalah bagaimana apa kelanjutan pembongkaran pondok pesantren punyanya Rizik itu. Itu harusnya diperjelas, jangan karena Rizik pernah punya sejarah kedekatan dengan presiden, terus itu bisa diloloskan. Saya pikir kita harus adil gitu. Tidak ada soal kawan lawan, tapi kalau melanggar hukum itu harus diselesaikan. Jadi itu sebagai catatan bahwa pondok pesantrennya Rizik Sihab itu berdiri di atas tanah PTPN, itu harus diselesaikan. Nah, kembali kepada Kang Deddy, ya. Jadi ditarik saja, menurut saya ditarik saja ke pusat itu idenya. Jadi dibuatin call center saja di Istana Negara. Setiap ada keluhan dari masyarakat itu masuk ke call center. Jadi nanti call center di breakdown ke bawah itu dari daerah mana. Sehingga bupatinya langsung bisa bergerak atau gubernurnya yang bergerak. Jadi apa? Gemanya apa yang dilakukan oleh Kang Deddy ini bisa menusantara gitu. Nah, dijadiin role model saja Jawa Barat ini supaya daerah-daerah lain itu bisa ikut serta gitu. Jangan malu-malu, nggak usah lah. Belajar saja kalau nggak bisa kerja ya belajar gitu. Nggak usah gengsi-gengsian gitu. Ya kan seperti Gubernur Jawa Timur menyatakan bahwa anak itu kan fitrah dan sebagainya. Seolah-olah suci nggak bisa. Loh, ini soal kedisiplinan itu sebuah apa ya pembelajaran pembentukan ya buktinya sekarang hasilnya begitu luar biasa itu kenapa tidak itu kan tidak semuanya juga anak kita harus masuk pondok pesantren. Saya bukan bukan anti pesantren, tapi outputnya kemarin saya ngobrol juga kepada salah satu dosen IAIN Sunan Ampel. Emang sekarang Sunan Ampel punya daftar lulusannya itu jadi apa saja? Bengong dia ngeliat saya. Maksud Pak Biakto, loh kalau lembaga itu bagus, itu kan harus ada database. Bahwanya si A lulusan tahun ini sekarang ada di mana, jadi apa. Jangan-jangan dari sekian ratus ribu lulusan IAIN Sunan Ampel, mungkin nggak sampai 10% yang jadi guru agama. Gitu.
yang lain bisa macam-macam dan seberapa besar gagalnya di masyarakat kan harusnya termonitor. Tapi itu satu hal ya. Nanti kita lihat lebih lebih dalam lagi tentang itu. Nah, kembali lagi kepada Kang Deddy, ini memang harus sekarang ini momentumnya menurut saya Pak Prabowo. Tarik ke pusat, dijadiin call center. KDM-nya itu dijadikan apa ya? Konsistensi, dedikasi, membangun. Jadi bukan Kang Deddy Mulyadi, tapi konsistensi, dedikasi, membangun untuk Indonesia. Nah, jadi saya pikir obrolan kita itu, masukan kita itu hari ini dari Respon, semoga ini semuanya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.